Kabar mengejutkan datang dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan darurat militer di negaranya pada Selasa 3 Desember 2024 malam. Pengumuman itu disampaikan oleh Yoon dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di televisi. Ia menuduh pihak oposisi di negara tersebut mengendalikan parlemen, bersimpati pada Korea Utara, dan melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti negara. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. Ia pun berjanji untuk menyingkirkan kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tanah demokrasi konstitusional. Yoon juga secara tegas akan melenyapkan kekuatan anti negara yang menimbulkan kekacauan dan menjadi penyebab kehancuran Korea Selatan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan negara terhadap kekuatan anti negara yang berusaha menggulingkan pemerintahan. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak karena sejak Korsel menjadi negara demokrasi parlementer pada 1987, tak pernah ada lagi darurat militer. Kali terakhir darurat militer di negara itu terjadi pada 1979 saat diktator militer Park Chung-hee tewas dalam aksi kudeta atau sudah lebih dari 4 dekade. Adapun kejadian ini membuat militer menjadi penanggung jawab pemerintahan untuk sementara saat otoritas sipil dianggap tidak dapat berfungsi. Di bawah darurat militer seringkali ada penangguhan hak-hak sipil bagi warga negara. Misalnya larangan protes serta larangan aktivitas terhadap anggota parlemen serta kelompok politik. Namun apa sebenarnya yang mendasari Yoon menerapkan darurat militer secara mendadak ini? Dikutip dari BBC, meskipun Yoon Suk Yeol menyebut ada kekuatan eksternal yang coba merebut Korsel, masalah utamanya justru terletak di internal politik negara itu. Yoon yang terpilih sebagai presiden pada 2022, posisinya jauh melemah sejak April 2024. Saat itu Partai Kekuatan Rakyat yang menjadi pengusungnya kalah telak dari Partai Demokrat dari kubu oposisi dalam pemilihan umum. Praktis sejak saat itu pemerintahannya tak dapat meloloskan rancangan undang-undang yang mereka inginkan dan malah terpaksa memveto rancangan undang-undang yang disahkan oleh oposisi liberal. Popularitasnya juga anjlok menjadi sekitar 17% akibat sejumlah skandal korupsi yang melandanya. Salah satu skandal melibatkan istrinya, Kim Kyun-hee, yang menerima tas Dior dan diduga terlibat dalam manipulasi saham. Di lain sisi, kubu oposisi bergerak untuk memakzulkan anggota kabinet serta beberapa jaksa tinggi karena gagal menyelidik ibu negara. Mereka juga mengusulkan rancangan undang-undang pemotongan anggaran pemerintah secara besar-besaran yang tidak dapat diveto. Pada akhirnya, para pengamat menilai Presiden Yoon telah bertindak seperti presiden yang sedang terpojok. Pemberlakuan darurat militer ini segera saja mendapat tentangan dari banyak pihak di parlemen. Tak cuma dari oposisi, bahkan anggota partainya sendiri juga menentang. Sejumlah politisi Korea Selatan segera menyebut dekret darurat militer yang dikeluarkan Yoon ilegal dan inkonstitusional. Pemimpin partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, juga menyebut tindakan Yoon sebagai langkah yang salah. Sementara pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung meminta anggota parlemen dari partainya untuk berkumpul di parlemen guna menolak deklarasi tersebut. Lalu pada Rabu dini hari sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen menolak darurat militer. Artinya dekret darurat militer Presiden Yoon dinyatakan tidak sah. 따라서 원래부터 비상계엄 선포는 위헌, 무효이지만 이번 국회 의결로 위헌, 무효임이 한 번 더 확인된 것입니다. 계엄 선포에 기반한 대통령의 모든 명령은 위헌, 무효, 불법입니다. Lee juga meminta warga sipil Korea Selatan untuk hadir sebagai bentuk protes.
Menanggapi itu, ribuan orang berkumpul di depan parlemen sebagai bentuk protes. Mereka meneriakkan tidak ada darurat militer dan hancurkan kediktatoran. Ketegangan terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi. Beruntung ketegangan ini tidak meningkat menjadi aksi kekerasan. Melihat protes dari masyarakat serta penolakan di parlemen, Yoon Suk Yeol akhirnya mencabut keadaan darurat militer pada Rabu 4 Desember 2024. Pencabutan ini disampaikan hanya beberapa jam usai pengumuman darurat militer Korea Selatan. Ia juga mengatakan akan menarik pasukan usai mengumumkan pencabutan status tersebut. 존경하는 국민 여러분, 저는 어제 밤 11시를 기해 국가의 본질적 기능을 마비시키고 자유민주주의 헌정 질서를 붕괴시키려는 반국가 세력에 맞서 결연한 구국의 의지로 비상계엄을 선포하였습니다. 그러나 조금 전 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰습니다. Yoon pun mengaku akan menerima permintaan parlemen untuk mencabut darurat militer melalui rapat kabinetnya. Korea Selatan tiba-tiba saja bergejolak akibat penerapan status darurat militer secara tiba-tiba yang diumumkan oleh presiden mereka Yoon Suk Yeol. Keputusan ini jelas mengejutkan karena negeri ginseng terakhir mengalaminya pada tahun 1979 saat belum menjadi negara demokrasi. Segera saja pertentangan datang dari berbagai pihak. 190 anggota parlemen dengan suara bulat menolak pemberlakuan darurat militer. Warga pun melakukan protes serupa di depan gedung parlemen. Lalu melihat desakan yang makin besar, Yoon akhirnya mencabut status itu hanya beberapa jam usai diumumkan. Bagaimana kelanjutan dari konflik ini? Saksikan hanya di kanal YouTube Kompas.com.